orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah. Allah nggak berhenti di perintah takwa. Setelah perintah takwa, wabtahu ilail wasilah, carilah wasilah perantara kepada Allah. Baik perantara berupa amal soleh, segala kegiatan yang di situ ada titik ridho Allah, ataupun perantara termasuknya kepada Rasulullah, kekasihnya Allah, baik ketika beliau semua masih sugeng maupun sudah wafat. Itulah paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi mintanya pada Allah untuk membentangkan berkahnya mereka semua, berkahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, siri rahasia yang telah dititipkan, semuanya titipan dari Allah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, juga dibentangkan luber bentang ya. Umpama kabel kita dapat setrumnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Itu pentingnya manaqib sebagai berangkat, sebagai keberangkatan rohani yang di situ. Di samping mengandung ilmu dan pengetahuan, yang paling penting adalah untuk memberangkatkan kita dapat setrumnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu melalui Hadratus Syekh Romo Kiai Ahmad Asrori Al-Syafi radhiyallahu anhu, guru-guru beliau sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Wa kana lan ono sapa Sultanil Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu iku la ya jelisu ora lungguh, ora nemplek apa agubabu laler, gubat laler dat itu menclok, mari menclok dibusa balik maneh, mulane diarani gubat. Ala siapi ngatasi pakaiane Kanjeng Syekh radhiyallahu anhu, lalat itu enggak pernah nemplek, enggak pernah hinggap di pakaiannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wirosatan krono maris lahu, wirosatan krono warisan ya anugerah dari Allah yang merupakan tetesan ya dari Rasulullah. Lahu maring Syekh Abdul Qadir Al-Jilani minjati saking datuke Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Datuke sapa ya? Masih biologisnya, nasabnya, turunannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Hasan. Seperti Sayyid Muhammad Al-Maliki itu dari turunannya Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan itu mulai pusar sampai ujung rambut itu menyerupai Rasulullah SAW. Kalau Sayyidina Husain menyerupai Rasulullah mulai tengah ini sampai ujung kaki. Keduanya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain merupakan simbol kesempurnaan dari Rasulullah, tetesannya Rasulullah. Makanya nggak boleh beda-bedakan yang dimuliakan dari yang ini, nggak boleh. Ya keduanya, karena keduanya adalah merupakan menyerupai, keduanya, gabungan keduanya itu menyerupai Rasulullah SAW. Pakila garwani Sayyidina Hasan itu sampai 100, tapi 4 dicerai. Bukan dicuri, dikelelerkan, bukan. Beliau kaya raya baru dicukupi, sudah mandiri, dilepas. Jadi memang tujuannya untuk memperbanyak keturunannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menurut satu riwayat. Pakila moko den ucapake lagu maring Kanjeng Syekh fidzalika ing dalem mengkono la ya jelisu isim isyarah, fidzalika ing dalem mengkono la ya. Kenapa
kok lalat, nggak pernah mencolok, nggak pernah menginggap di pakaiannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wala mokon jawab sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, ayu syai'in utawi dindine suci-wici iku ya malu beraktivitas, bergerak. Amal itu al-harokah, amal itu harokah, gerakan itu amal. Gerakan yang menggerakkan itu fisik, jasad, namanya amal zahir. Kalau yang menggerakkan adalah hati, pikiran, rohani, namanya amal batin. Ya, amal jasad wa amalul qalbi, harokatul jasad wa harokatul qalbi itu amal. Mulane kok ya malu, lubab kok ya malu ngamal ya bergerak, mencolok tadi itu. Indi ing dalem sanding ingsun, walaisa lan ora ana iku indi ing dalem sanding ingsun min tipsi dunya satu. Tips itu artinya legian manisan. Mulane ana adab gas tukang gawe legen ya, Abu Sayyidina Syekh Abu Muslim Ad-Dabbas gurunya Syekh Abdul Qadir. Jadi enggak gengsi ya, untuk makisyahnya gawe manisan, produksi manisan. Kalau sekarang ya home industri ya, UMKM, unit mikro, menengah, kecil apa itu ya, kecil dan menengah, enggak gengsi. Mintip situn jasake ngisep manise dunya wa asalil akhirat, lan ngisep manise utawa madune akhirat. Artinya apa? Beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an dalam segala kegiatan, baik ucapan, perbuatan atau ahwal perilaku batinnya tidak ada kepentingan, baik kepentingan duniawi maupun kepentingan ukhrawi. Lha ya apa terus ngamalnya? Karena apa? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak pingin diberi pahala di dunia, juga tidak pingin diberi pahala di akhirat. Sing dipinginkan ridhonya Allah. Allahumma anta maksudi, yang menjadi tujuan murninya hanyalah Allah. Anta maksudi wa ridhoka matlubi ya. Dan ridhomulah ya Allah yang engkau cari. Artinya oleh karena itu ya Allah, anugerahkanlah mahabbataka, bisa cinta rindu kepada panjenengan Allah ya, wa ma'rifataka, dan mengenal jati diri kita, sehingga apa? Mengenal jati dirinya hakikatnya Allah Subhanahu wa taala, bisa merasakan dan menemukan keagungan, kebesaran, kesempurnaan serta keindahan Allah yang maha agung, maha besar, maha sempurna, maha indah. Nggak ada tujuan ini itu. Makanya kemarin ada wala yuftahu illa liman khola anid da'awi wal hawasat. Yang dimaksud Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah tidak ada khuduh, tidak ada kepentingan, baik kepentingan duniawi maupun ukhrawi. Apakah salah umpama wong membaca sholawat, men utangi lunas, men rezekine lancar? Tidak salah, tetap diberi pahala, dikabulkan oleh Allah kalau Allah mengendaki, dan tidak dosa. Ataupun mengamal-amal biar selamat dari neraka, besok masuk surga, juga enggak dosa, termasuk kebaikan. Cuma kelasnya masih kelas ibadah, masih kelas syariat. Baik saja daripada tidak. Tapi ada yang lebih tinggi apa? Ubudiyah, ngawulo bekti kepada Allah, melakukan ini, melakukan itu dan sebagainya. Tidak ada lain kecuali ngawulo bekti kepada Allah. Nah, itu peningkatan kelas pertama dari kelas dohir, dari kelas syariat menuju kepada kelas thariqah. Sehingga pada puncaknya pada kelas abudah,
ibadah, ubudiyah, puncaknya abudah. Itu sudah jiwanya sudah merdeka dari ikatan-ikatan penjara-penjara duniawi dan ikatan-ikatan ukhrawi, sudah merdeka Syabdul Qadir. Makanya apa? Lalat tidak pernah mencolok seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang diwarisi oleh para ulama, oleh para kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah ya sifat-sifatnya Rasul, ilmu dan pengetahuannya Rasul diwarisi oleh para ulama. Dan ini yang lebih dalam tentang sifat-sifatnya Rasulullah diwarisi, sehingga apa buahnya ya bonus dari Allah Subhanahu diberi penghargaan sebagaimana keistimewaan Rasulullah nggak pernah dimencolila wa min karomati wallahu a'lam bishawab wa ilal marji'u wal